Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Recording DPRD in progress. Kota Samarinda deh. Yang mana nih? Oh ya. Kemudian pengurus besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia. Weh, pakai seragam nih. Kita nggak diseragam ini. Saya juga guru. Oh ya, Masya Allah. Wah. PGMNI ya, kemudian Forum Dewan Pendidikan Indonesia, Forum Dewan Pendidikan Indonesia, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Ada Bu Heti Fanda nih, ada dari Samarinda nih Bu. Dimatikan enggak? Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, keringanan langkah, kesehatan, dan kita semuanya bisa bertemu untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum. Jadi tadi juga baru dengan beberapa narasumber, para guru besar, sekarang masih ada beliau. Dan sekarang kita rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Kota Samarinda, ada PGMI dan Forum Dewan Pendidikan. Hadirin yang kami hormati, RDPU hari ini forum rapat untuk menerima masukan. Jadi kita nanti tidak berdebat ya, kita mendengarkan aspirasi dan permasalahan yang terkait ruang lingkup tugas Komisi 10. Kebetulan kami bermitra dengan Kemendikbudristek, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan Nasional. Sesuai dengan pasal 59 ayat 4 huruf D Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka RDPU hari ini sudah dihadiri berapa? 7 fraksi. Ini meskipun yang ada 3 ini fraksi, satu-satu tetapi mewakili 3 fraksi nih. Kemudian ada di virtual, semuanya ada 7 fraksi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat 4 itu berarti resmi memenuhi quorum, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami buka rapat dengar pendapat umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu, maksudnya terbuka itu ini bisa diakses oleh media. Kemudian sekarang ini juga rapat ini live streaming. Jadi kalau mungkin andaikan ada keterlambatan waktu karena harus disampaikan kepada pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, maka mudah-mudahan semua ini ada yang langsung melihat atau mungkin direkam, bisa kita kirimkan linknya untuk disampaikan kepada menteri atau mungkin dirjen atau mungkin beberapa pihak yang terkait. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda RDPU hari ini adalah 1. Penyampaian aspirasi mengenai RUU Sisdiknas tahun RUU Sisdiknas dan permasalahan pendidikan di Kota Samarinda. Kemudian yang kedua, penyampaian rekomendasi Munas Guru Madrasah dan Rakernas PGMNI terkait RUU Sisdiknas, alokasi anggaran pendidikan di madrasah, dan kuota PEP 3K ASN dan PIP guru honorer madrasah. PIP benar? Ini PIP benar? PP mungkin ya? PIP betul ya? Guru honorer madrasah. Oh, PIP sendiri. PIP maksudnya Program Indonesia Pintar. Oh, PIP. Wah, tanya ini salah ini. Kemudian yang ketiga, penyampaian aspirasi terkait kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbudristek RI
dan masukan rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas. Begitu Bapak Ibu ya. Ini tadi bukan PIP guru honorer, PIP sendiri maksudnya Program Indonesia Pintar ya. Gitu Pak Kaji, setuju ya agendanya Mas Bram? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami persilahkan untuk mungkin mewakili atau mungkin beberapa yang mau menjadi pembicara pada DPO hari ini, saya perlu menyampaikan sebelumnya kita perlu sepakat sampai jam berapa nih? Pak Haji Bisri, Pak Bram? Oh jam 4, saya jam 4 ada. Nanti ada yang melanjutkan enggak? 15.30 ya? Ya, kalau ada yang, saya punya tugas lain. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan nanti. Jam 4 maunya. 15.30 nanti kita bisa memperpanjang, gitu ya. Sementara kita batasi dulu lebih waktunya sampai 15.30, nanti bisa diperpanjang. Mudah-mudahan ada yang menggantikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Komisi 10 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR seperti kami sampaikan. Kami bermitra dengan Kemendikbudristek, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan Nasional. Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, sejak awal periode Komisi 10 DPR RI mendorong pembaruan kebijakan pendidikan yang dapat menyelesaikan permasalahan klasik pendidikan di Indonesia, baik itu akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Komisi 10 DPR RI meyakini bahwa masalah tersebut dapat diatasi jika Indonesia memiliki peta jalan pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan akan berjalan dan berkembang sesuai dengan peta jalan yang disiapkan tanpa terusik oleh hiruk-pikuk pergantian pemerintahan. Bahkan di awal namanya bukan peta jalan, namanya rencana induk. Jadi istilah di tempat lain grand design atau mungkin negara sebelah menyebutnya blueprint. Komisi 10 DPR RI mewujudkan komitmen tersebut dengan membentuk Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan tanggal 19 Agustus 2020, menyampaikan hasil panja peta jalan pada Raker 10 Maret 2022. Salah satu rekomendasi yang penting agar peta jalan yang sedang disusun Kemendikbudristek saat itu dilakukan dekonstruksi dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan, dan tata kelola pendidikan, anggaran, keterlibatan masyarakat, sehingga peta jalan pendidikan menjadi kompas bagi negara dan pemerintah untuk membangun pendidikan sebagai upaya pemenuhan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain panja peta jalan, Komisi 10 DPR RI sampai saat ini telah menyelesaikan beberapa panja. Panja itu panitia kerja pengawasan bidang pendidikan, yaitu panja pendidikan vokasi, panja pembelajaran jarak jauh, panja pengangkatan GTK menjadi ASN, panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka, panja formasi GTK P3K 2022, dan panja kebijakan kurikulum. Adapun panja pengawasan masih bekerja sampai saat ini adalah panja perguruan tinggi tadi, yang ketuanya Pak Kang Deddy Yusuf, dan tapi karena beliau ada panggilan dari DPP-nya, kemudian saya tadi menggantikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkait rancangan undang-undang, revisi Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait RUU yang akan masuk dalam prolegnas prioritas 2023. Sehingga Komisi 10 DPR RI belum dapat memberikan sikap, namun Komisi 10 DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pemangku kepentingan yang akan memberikan masukan, aspirasi maupun pandangan terkait substansi revisi Undang-Undang 20/2003
tentang Sisdiknas. Beberapa masukan penting yang menjadi catatan Komisi 10 DPR RI pada RDPU tanggal 5 September 2022 dari PBPGRI, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan Poros Pelajar Nasional. Antara lain satu, mengusulkan pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas dari berbagai organisasi maupun kepakaran. Kemudian yang kedua, revisi Undang-Undang Sisdiknas perlu menambahkan substansi keberpihakan yang seimbang dari negara, pemerintah terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta, termasuk pendidik pada satuan pendidikan swasta. Kemudian ketiga, PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional mendesak kepada pemerintah untuk menunda pengajuan RUU Sisdiknas sampai proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan selesai dilakukan. Begitu mungkin pada RDPU sebelumnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian itu kami sampaikan informasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan bidang pendidikan. Selanjutnya saya persilakan beberapa tamu ini. Tadi karena sesuai dengan penyebutan, tadi saya menyebut dulu tim DPRD Kota Samarinda. Nanti setelah itu pengurus besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia dan bersiap-siap nanti selanjutnya Forum Dewan Pendidikan. Saya kira demikian. Silakan mungkin dari DPRD lebih dulu. Samarinda. Silakan. Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu yang terhormat, seperti kita ketahui bahwa Sisdiknas ini ada omnibus law dari beberapa undang-undang. Kalau tidak salah, Undang-Undang 20 tahun 2003, 14 tahun 2014, dan Undang-Undang 12 tahun 2019 kalau tidak salah. Karena ini sangat krusial, maka kami sebagai pembuka ini bertanya ya, Pak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, bahwa semua undang-undang yang dibuat untuk bangsa kita ini harus diusulkan lewat prolegnas oleh fraksi, komisi, atau perorangan. Nah, pertanyaannya saya sederhana, Pak. Mohon kami diberikan informasi terkait di Komisi 10 ini, pernahkah RUU ini diagendakan untuk dibahas? Dan kalau memang iya, selanjutnya menjadi usulan ke prolegnas, apa hal-hal yang mendasari hal tersebut sebagai latar belakang? Kalau tidak, kami ingin tahu fraksi mana atau siapa aktor di balik pengusulan RUU ini. Karena ini pro kontra sampai daerah, Pak. Undang-undang ini dibahas oleh banyak pihak. Jadi mungkin itu, Pak, sebagai pembuka dari kami. Mungkin nama saya Sani bin Hussein, Pak, sebagai wakil ya, ketua silakan komisi. mungkin bisa saja diperkenalkan mungkin ya. Sekalian silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, sangat terhormat sekali bisa hadir di hadapan Komisi 10 DPR RI. Langsung saja kami perkenalkan, Pak. Kami dari Kota Samarinda, di sebelah kanan saya ini Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Rusdi. Saya sendiri selaku Ketua Komisi 4. Tadi yang bicara pertama itu Bapak Sani selaku Wakil Ketua. Kami membawa rekan-rekan kami, Pak, anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, ada Ibu Suryani, ada Bapak Joko, ada Bapak Mas Wedi, ada Bapak Deni, Ibu Damayanti, Pak Sofyan. Lalu dari Bapemperda, kami karena ketua kami tidak bisa hadir saat
ini mewakilkan juga mengutus Ketua Bapeda DPRD Kota Samarinda, Bapak Rofik. Lalu juga kami membawa mitra kerja kami, yaitu dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Bapak Suara ada di belakang. Terima kasih ini atas kesempatannya kami bisa mengeluarkan undang-undang, tetapi mungkin waktu yang diberikan sepertinya dibatasi Pak. Jadi kami langsung saja memberikan terkait dengan RUU, karena ini kami membawa aspirasi juga dari teman-teman guru. Ada ketakutan-ketakutan Pak, dan kami ini memohon ada jaminan, ya, ada jaminan agar RUU Sisdiknas ini yang katanya untuk kesejahteraan guru ini benar-benar bisa menjamin tanpa syarat Pak. Karena tadi di media itu disebutkan dengan syarat-syarat tertentu. Itu untuk RUU di Sisdiknas. Lalu untuk persoalan-persoalan yang ada di Kota Samarinda terkait dengan pendidikan, mungkin saya kira sama saja ini masalah klasik pendidikan di beberapa kota di Samarinda, di Indonesia, yaitu kami mungkin ya kami sampaikan profil Kota Samarinda sebentar ya Pak ya, supaya teman-teman semua tahu bagaimana Kota Samarinda. Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur dengan penduduk 831.000 sekian jiwa per Agustus tahun 2022, lalu memiliki wilayah 7.803 km, 83 km, 10 kecamatan, 59 kelurahan, dan 1.998 RT, Pak. Lalu visi Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana peningkatan SDM kami, Pak. Juga misi Kota Samarinda untuk mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya. Ini data-data satuan pendidikan, Pak. Jumlahnya itu ada 828 dari tingkat PAUD hingga SMP, ini baik negeri maupun swasta. Dengan jumlah peserta didik akhir tahun 2021 itu ada 135.772 siswa. Lalu untuk guru ASN dan honor di sekolah negeri itu, dan juga termasuk dari Kemenak itu ada 6.629. Nah, ini permasalahannya ada di sini di SDM ini Pak, karena baru saja kami ini mendapat teguran dari BPK masalah pemberian insentif untuk 7.000 sekian GTK yang kami laksanakan itu tiap tahun Pak, mulai tahun 2009 itu diberikan kepada guru-guru GTK ini, sehingga memang tidak dibedakan antara swasta dan negeri dan Kemenak. Nah, ini jumlahnya ada sekitar tahun 2022 kemarin ada 66 miliar. Nah, ini juga menjadi keributan ya dari teman-teman baik itu dari Kemenak maupun dari sekolah-sekolah swasta yang tidak ingin sebenarnya insentif itu dihapus. Nah, sehingga kami dapat rekomendasi dari BPK untuk memperbaiki peraturan daerah hingga perwali. Nah, ini juga minggu kemarin teman-teman dari pemerintah kota melaksanakan kunjungan ke Kemendikbudristek untuk menanyakan tentang aturan-aturan tersebut. Tetapi yang kabar buruk Pak, karena ternyata aturan-aturan ini untuk pemberian insentif kepada guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, dana sertifikasi ini tidak diperbolehkan untuk mendapatkan, lalu untuk Kemenak juga tidak boleh double, lalu untuk guru-guru swasta itu juga tidak boleh diberikan per tahun, hanya boleh diberikan dalam bentuk hibah. Ini jadi persoalan tersendiri, karena dari 7.000 guru-guru kami yang ada di Kota Samarinda ini sebagian besar adalah guru-guru honor. Nah, setiap tahun itu hampir lebih 150 guru yang pensiun dan ini belum ada penggantinya. Kita sudah mengangkat guru-guru P3K sesuai dengan aturan regulasi pusat. Sampai saat ini ada sekitar 300 guru P3K, 300 lebih. Dan yang tersisa diusulkan tahun 2022 ini ada 600-an lebih Pak.
tapi ini belum final, dan tersisa itu adalah ada 500 lebih juga yang sebenarnya ini menjadi masalah bagi kami karena guru-guru honor yang ada di Kota Samarinda ini ternyata juga menjadi guru kelas, guru pelajaran. Nah, ini yang menggantikan keberadaan guru-guru ASN yang pensiun tadi. Nah, lalu mengenai sertifikasi, hampir separuh guru-guru ini belum mendapatkan sertifikasi, dan untuk mendapatkan itu sudah ada 200 lebih, itu 4 kali ikut ujian PPG itu ternyata tidak lulus, dan ada 24 itu dikembalikan ke daerah untuk dijadikan pegawai struktural. Nah, ini jadi masalah bagi kami karena guru-guru ini sangat penting bagi kami. Kalau guru-guru ini tidak diperbolehkan untuk mengajar, yang mengajar sudah 15 sampai 20 tahun, ini lumpuh pendidikan di Kota Samarinda. Nah, ini yang menjadi permasalahan kami, itu masalah SDM. Lalu permasalahan-permasalahan lain lagi adalah bagaimana infrastruktur di Kota Samarinda, mulai gedung sekolah dan fasilitas yang karena kewenangan berpindah ke provinsi, itu gedung-gedung yang besar-besar, yang bagus itu malah berpindah ke provinsi, dan kami tersisa sekolah-sekolah yang dulu SD Impres. Nah, ini yang akhirnya dana pembangunan yang 20% itu Pak, itu hanya untuk selain untuk gaji guru, gaji pegawai, juga tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur maupun saprasnya. Jadi persoalan-persoalan ini belum lagi ditambah dengan Kota Samarinda memang setiap kali hujan itu banjir, sehingga banyak-banyak sekolah yang terendam banjir, akses jalannya juga seperti itu, gedungnya tanahnya longsor. Jadi hampir ada 80 sekolah dari tingkat SD hingga SMP yang ini yang menjadi sekolah-sekolah langganan bencana, Pak. Dan ini memerlukan pembiayaan yang besar dari pemerintah kota, sehingga anggaran yang dari APBD kota itu tidak bisa untuk bagaimana melayani pelayanan pendidikan di Kota Samarinda, sehingga anak-anak kita itu bisa terlayani sesuai dengan 8 SPM pendidikan tersebut. Mungkin itu sementara Pak, nanti mungkin ditambahkan oleh teman-teman bagaimana masalah-masalah persoalan pendidikan yang hampir tiap tahun kami hadapi, baik itu masalah zonasi, masalah kurikulum, masalah pengadaan buku, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan pimpinan? Masih ada? Masih. Oh ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, permohon maaf dari pimpinan kami karena mendadak beliau ada kegiatan, dan mudah-mudahan pimpinan, karena di Kalimantan Timur ini ada perwakilan di Komisi 10, Ibu Dr. Hatifah bisa mendengar, dan mudah-mudahan nanti bisa silaturahim kami dengan beliau. Saya selaku Ketua Bapemperda, ada beberapa hal titipan dari para guru pimpinan, termasuk diantaranya teman-teman LSM yang berada di bidang pendidikan. Sesuai dengan visi dan misi Kota Samarinda bahwa kita menjadi pusat peradaban, maka hal yang mutlak adalah bagaimana pendidikan itu bisa ditingkatkan. Ya, artinya apa? Harapan kami peraturan atau rancangan undang-undang ini tidak multitafsir, ya, agar mudah nantinya ketika kami di daerah membuat sebuah turunannya, perda maupun perwali, tidak multitafsir. Artinya jangan sampai peraturan nanti rencana undang-undang ini dibiarkan untuk bias, misalnya sesuai dengan kemampuan daerah. Harapan kami kalau sesuai dengan kemampuan daerah, ada grade A, B, atau C. Sehingga ada aturan yang mengikat di situ, sehingga kami pun tidak dibidik oleh pihak-pihak yang lain, begitu. Termasuk diantara kejaksaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tambahan dari kami bahwa sesuai informasi yang kami peroleh bahwa bantuan-bantuan yang kami salurkan itu tidak diizinkan, meskipun kami sendiri tidak
mendapatkan salinan dari kementerian apakah ini boleh atau tidak, tapi hasil dari konsultasi bahwasanya sertifikasi yang sudah didapat dan lain sebagainya tidak boleh lagi. Ya, artinya apa? Menurut hemat kami, jangan sampai ini dijadikan sebuah coba-coba, gitu. Artinya nantinya yang menjadi dampak daripada persoalan regulasi ini adalah para guru itu sendiri. Oleh karena itu, jika regulasinya yang bermasalah, maka kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan termasuk diantaranya yang terhormat anggota DPR RI, khususnya Komisi 10, yang mencarikan jalan. Bagaimana nantinya peraturan-peraturan nantinya ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lainnya. Intinya dari kami Bapak, ketika kami ingin meningkatkan kesejahteraan guru, karena guru inilah yang menjadi maju atau tidaknya sebuah bangsa, kami berharap penghargaan yang mungkin tidak seberapa menurut kita, tetapi bagi guru itu sangat luar biasa Bapak. Oleh karena itu, harapan kami ke depan, aturan-aturan yang ada sudah bersifat final. Artinya jangan sampai kita membantu, tapi sesungguhnya tidak. Artinya kalau memang membantu, maka carikan semua aturan-aturan yang mengikat. Termasuk kesesuaian atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang lain. Saya kira ini yang tambahan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Izin pimpinan. Izin pimpinan. Bisa nambahkan? wah, ini nanti menitnya berapa menit nih? Silakan. Ya, 1-2 menit mungkin ya. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan beserta tadi disebutkan 7 fraksi yang hadir DPR RI. Alhamdulillah kami ucapkan penghargaan dan terima kasih bisa menerima kami rombongan daripada Komisi 4 DPRD Kota Samarinda beserta Ketua Perda DPRD Kota Samarinda, teman-teman dari Forum Guru Agama tadi Madrasah. Alhamdulillah tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi kami, pimpinan, mungkin sudah terangkum dalam makalah yang mungkin sudah diserahkan kepada pimpinan. Selain itu kami hanya menambahkan sedikit bahwa permasalahan yang saat ini menjadi gundah para guru, terutama guru-guru honor non-ASN yang mana mengharapkan insentif yang mereka terima selama ini tetap ada. Baik itu dari para guru sekolah negeri maupun sekolah swasta, bahkan daripada guru-guru yang sekolah agama. Yang pertama, yang kedua, bahwa memang kondisi dan situasi antara satu daerah dan daerah yang lainnya itu berbeda. Oleh karena itu mungkin nanti ada juga pengennya nanti kalau ada rancangan perubahan Undang Sistem ICT bisa melihat situasi dan kondisi daerah masing-masing sehingga tidak pukul rata, sehingga permasalahan satu daerah dengan daerah yang lain mungkin cukup berbeda sehingga cara penyelesaiannya pun bisa berbeda. Yang ketiga, kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan pada salah satu juga Ibu anggota DPR RI, seluruh yang hadir pada hari ini dan juga termasuk Ibu Hetifah yang mana juga bisa memfasilitasi kami untuk pertemuan ini salah satunya. Sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah sampai ke DPR RI ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan lewat pimpinan dan teman-teman dan seluruh anggota Komisi 10 bisa membantu bagaimana mensejahterakan kehidupan guru. Bagaimana kita ketahui bahwa guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang mana karena beliau juga kami bisa duduk di sini, kita bisa duduk bersama di lembaga yang terhormat ini. Hingga kita juga bisa membantu perjuangkan kegiatan mereka dan juga bagaimana memajukan pendidikan nasional khususnya untuk anak-anak generasi penerus kita yang ke depannya. Kurang lebih mohon maaf pimpinan. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya sementara, dan ini saya kira juga didengar meskipun Mas Menterinya kan mungkin masih belum di Indonesia ini karena masih diundang oleh PBB untuk paparan tentang pendidikan. Tapi saya kira PLT Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK
Prof Nunuk karena Pak Iwan Syahril sudah menjadi Dirjen Dikdasmen menggantikan Pak Jumeri. Nah, yang sudah definitif adalah Pak Iwan Syahril menjadi Dirjen, tapi ini banyak permasalahan guru. Nanti mungkin kita respon juga. Tadi ada sebagian tentang RUU Sisdiknas. Ini juga mudah-mudahan tersampaikan nanti Mas Nino, Anindito, Mas Nino, Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum BSKAP, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Saya kira itu nanti kita diskusi setelah itu. Kita lanjut saja ke pengurus besar PGMNI, Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia. Silakan mungkin salah satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu dari DPRD Kota Samarinda, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pendidikan Indonesia, serta rekan-rekan pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 yang telah menerima, yang telah mengundang kami untuk dengar pendapat tentang kemadrasahan yang ada di Indonesia. Izinkan kami memperkenalkan diri. PGMNI adalah organisasi profesi guru madrasah yang lahir pada tanggal 1 Juni 2021 dalam kegiatan Musyawarah Nasional Guru Madrasah Republik Indonesia. Kemudian tujuan organisasi kami adalah meningkatkan profesionalisme guru, kemudian meningkatkan pelayanan pendidikan madrasah, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Alhamdulillah, walaupun baru 1 tahun, kehadiran kami cukup diterima oleh guru-guru madrasah. Hal ini terbukti sampai dengan saat ini genap 1 tahun lebih. Beberapa bulan kami sudah 32 provinsi terbentuk. Yang belum terbentuk di Bangka Belitung, kemudian di Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. 3 provinsi yang terakhir tadi memang baru lahir di bulan Juni. Kemudian pada saat Rakernas yang kami gelar pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2022, lalu telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia. Kami perkenalkan yang hadir pada hari ini, Pak, Bapak Haji Heri Purnama, MPD, Ketua Umum PB PGMNI, kemudian Bapak Dr. Haji Asep Mahfudin, Wakil Ketua 1 PB PGMNI, saya sendiri Badrudin, Sekjen PB PGMNI, bersama kami Bapak Haji Najrin dari PGMNI Lampung, Bapak Ahmad Siregar, Ketua Umum PW PGMNI Riau, Bapak Muhammad Ali Muhsin dari Jawa Timur, kemudian Bapak Tubagus Ahmad Saifuddin dari Banten, selanjutnya Bapak Lutfi dari PGMNI Jawa Barat, dan Bu Siti Ruhana dari PGMNI Jakarta. Alhamdulillah, Pak, di atas juga banyak rekan-rekan kamu hadir pada hari ini. Ini membuktikan bahwa kami memang sangat ingin bersilaturahim dengan Komisi 10. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya dipaparkan oleh Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, pimpinan Komisi 10 DPR RI yang saya hormati,
rekan-rekan pengurus PB PGMNI, perwakilan pimpinan wilayah PGMNI dari seluruh Indonesia, rekan saya dari DPRD Samarinda, dan Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Kelihatannya ritme kita hari ini tidak jauh berbeda menyangkut Sisdiknas. Mungkin Bapak bertanya-tanya, ini guru-guru madrasah berbicara tentang Sisdiknas dan bicara dengan Komisi 10 ini gimana ini urus-urusannya. Tapi ini sangat berkorelasi Pak. Di samping ini menyangkut hasil rekomendasi Munas kami dan rapat kerja nasional kami, dan terakhir kami menggelar rapat koordinasi nasional di Provinsi Lampung, kami semua satu suara. Ini menyangkut tentang nasib pendidikan yang ada di Indonesia, terutama madrasah. Salah satu hasilnya Pak, hilangnya frasa madrasah, kata-kata madrasah di RUU Sisdiknas, itu telah menyakiti hati guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Meskipun kemudian dimunculkan kembali, tapi itu tidak serta-merta mengobati luka hati yang pernah tergores. Ini luar biasa. Pertanyaan kami sederhana ketika itu. Ada apa sebenarnya maksud dari RUU Sisdiknas ini terhadap pendidikan di Indonesia, terutama dengan madrasah? Kalau kata rekan saya Kang Denny tadi ya, siapa aktor di balik RUU Sisdiknas itu? Kita juga perlu tahu Pak. Kenapa kok bisa melukai banyak hati orang? Terutama kami guru-guru madrasah. Belum lagi panjang kami berbicara, hilangnya frasa itu saja kami sudah sangat tersakiti. Saya pernah diwawancara oleh Liputan 6 SCTV tentang masalah ini, Pak. Dan saya sampaikan dengan tegas, kami tersinggung, kami sakit hati atas hilangnya frasa itu. Apapun logika yang disampaikan oleh Mas Menteri, tidak serta-merta mengobati luka hati kami. Itu pertama. Dan saya ingatkan Pak, guru-guru madrasah ini adalah benteng terakhir Pak, pendidikan moral dan akhlak anak-anak bangsa kita di Indonesia. Benteng terakhir Pak. Kalau seandainya pendidikan di madrasah ini kemudian disepelekan, maka sama saja kita telah menyepelekan akhlak dan moral anak-anak kita di daerah. Kami membentengi anak-anak di daerah itu dengan sekuat tenaga Pak. Bahkan kami korbankan segala yang kami punya untuk bisa membuat mereka menjadi anak-anak berakhlak dan bermental yang baik. Tapi kemudian kami dilecehkan dalam RUU Sisdiknas itu, kami tidak terima. Katakanlah begitu. Hari ini kami sampaikan sama Bapak sebagai Komisi 10 yang mungkin secara khusus membahas RUU Sisdiknas itu. Kalaupun dimasukkan, kami ingin nanti ini harus bisa memiliki korelasi Pak terhadap anggaran pendidikan. Yang kami tahu Pak, madrasah itu berlindung dalam RUU Sisdiknas. Payung hukum kami adalah RUU Sisdiknas. Akan tetapi, seperti apakah sebenarnya Komisi 10 dan Kemendikbud memperhatikan madrasah? Oke, katakanlah ini urusannya dengan Kementerian Agama. Tapi saya katakan dengan tegas Pak, kami hampir tidak pernah bisa difasilitasi bantuan-bantuan oleh Kementerian Agama. Sehingga kami harus bicara hari ini dengan Komisi 10. Seperti apa sebenarnya alokasi anggaran pendidikan nasional yang ada di Indonesia ini dengan pendidikan di madrasah. Kalau kami berlindung di RUU Sisdiknas, jika payung hukum kami adalah RUU Sisdiknas, maka kami pun harus mendapatkan anggaran yang sama Pak. Dengan apa yang ada di sekolah, SD, SMP, SMA. Karena kami ini pendidikan formal Pak. Ini yang hadir guru-guru RA, guru-guru MI, MTS, MA. Yang sama dengan SD, SMP, SMA. Akan tetapi alokasi anggaran buat kami itu nyaris Pak, jauh berbeda. Bapak bisa lihat SD, SMP, SMA itu yang mewah-mewah dan luar biasa fasilitasnya. Dan Bapak lihat yang ada di madrasah. Indikasi terakhir Pak, pengangkatan P3K saja tidak ada Pak buat madrasah swasta terutama. MI, MTS, MA. Padahal 90% madrasah yang ada di Indonesia ini adalah swasta. Guru honor yang ada di Indonesia ini guru madrasah itu 90% Pak. Itu adalah tenaga honorer. Madrasahnya madrasah swasta, apa namanya tenaganya tenaga honorer hampir 90%. Dan itu terjadi sekian puluh tahun Pak. Sejak madrasah ini berdiri, jauh sebelum SD, SMP, SMA itu berdiri, madrasah itu sudah ada. Dan honorernya masih sampai segini, tingkatnya masih 90%. Tidak adakah indikasi atau tidak adakah skenario yang membuat guru madrasah itu setiap tahun itu berkurang Pak tenaga honornya. Ketika pengangkatan P3K, guru-guru madrasah ini pada mangap semua Pak, nggak ada yang diangkat tuh Pak. Saya tanya di Kemenak, mereka hanya mengangkat madrasah negeri saja Pak, yang jumlahnya sedikit sekali. Madrasah swasta ini diakomodir atau tidak ini Pak? 90% loh Pak, itu tingkat swastanya.
Nah ini persoalan serius, apalagi kalau kita mau minta bantuan rehab ya Pak, ruang kelas baru, nyaris tidak ada Pak untuk madrasah swasta ya Pak. Nyaris tidak ada, selalu tidak ada anggaran. Lah lantas seperti apa skenario anggaran pendidikan nasional yang di Kemendikbud itu dengan Komisi 10 skenarionya 20%. Berapa sebenarnya alokasi buat pendidikan yang ada di madrasah? Kalau tidak jelas Pak, kami hari ini memberikan gambaran, kami dapat informasi pendidikan di madrasah itu nyaris mendapat anggaran 14 triliun 1 tahun Pak. Sementara di Kemendikbud, saya ingin tahu juga Pak, hampir 600 triliun. Itu jauh sekali domplangnya dengan pendidikan di madrasah. Bayangkan tadi dari Samarinda Pak, guru madrasah mau dikasih insentif saja, bupatinya nggak terima tuh. Gubernurnya nggak terima. Jadi guru madrasah itu betul-betul tidak diakui oleh daerah, oleh Kemendag pusat, tidak ada alokasi. Jadi kita betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit ini guru-guru madrasah ini Pak. Terutama yang honorer Pak. Puluhan tahun dia berhonor di situ, apa dia mau berpindah profesinya? Enggak juga Pak, enggak mau. Karena dia udah mencintai. Tapi kalau kita tidak peduli terhadap alokasi anggaran itu, maka saya khawatir negeri ini zolim terhadap guru-guru madrasah Pak. Kasihan mereka Pak. Nah saya minta ini ada political will dari Komisi 10, sehingga ada alokasi anggaran yang proporsional buat pendidikan di madrasah. Kalau ada 575 sampai 600 triliun saja Pak, alokasikan 10% itu Pak buat pendidikan di madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dan kami akan kawal itu untuk madrasah swasta di seluruh Indonesia. Maka kita akan bisa membuat kuota guru infasing itu naik menjadi ASN Pak atau P3K. Yang sertifikasi naik jadi infasing. Yang insentif tuh Pak di Kementerian Agama itu ada 250.000. Sejak pertama kali ada tahun 2003 sampai sekarang jumlahnya masih segitu Pak. Sementara BBM naik udah berapa kali itu Pak. Kami bayar pajak juga kan di daerah. Jadi ini persoalan serius. Kalau anggarannya ditambah, saya yakin akan naik juga itu Pak insentif buat guru-guru madrasah yang honorer. Tidak lagi 250 dong Pak, naiklah 250 jadi 500.000 gitu Pak, jadi 750. Kalau ada 10% anggaran pendidikan nasional yang di Kemendikbud itu dialokasikan buat pendidikan di madrasah, maka saya yakin negara kita ini akan semakin berkah Pak. Negara kita ini akan semakin hebat. Karena guru-guru madrasahnya sejahtera, guru-guru madrasahnya itu hebat dan bermartabat. Sehingga kami punya harga diri Pak, kami punya kehormatan. Malu kadang ada guru-guru madrasah yang mengaku dirinya guru madrasah. Gajinya aja nggak seberapa. Ada yang 75.000 loh Pak, gaji guru madrasah 1 bulan loh Pak. Saya dari Jawa Barat Pak, saya tahu persis bagaimana kondisi madrasah yang ada di situ. Sehingga saya tergerak hari ini teman-teman, ayo kita satukan visi dan misi kita, hari ini kita hadir. Dan saya terima kasih Pak, Bapak sudah mau menerima kami dan mengundang kami dan mendengarkan keluh kesah kami hari ini. Saya berdoa Pak sama Bapak pimpinan dan semua Komisi 10 agar mau memperhatikan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia ini, dan doa saya Bapak selalu sehat, panjang umur dan terpilih kembali Pak. Amin. Demikian Pak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dari pengurus besar PGMNI dan terakhir dari Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Silakan. Kenalan dulu juga boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, anggota DPR RI yang saya hormati, pimpinan sidang yang saya hormati, anggota DPRD dari Samarinda dan Persatuan Guru Madrasah. Terima kasih pimpinan diberikan kesempatan kami dari Dewan Pendidikan Indonesia atau Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Saya Junaidi ditunjuk sebagai Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Provinsi Riau dan saya juga Rektor di Universitas Lancang Kuning. Saya didampingi oleh Pak Dr. Dadang, beliau dari Dewan Pendidikan Banten. Baik, kami Dewan Pendidikan ini ada karena undang-undang gitu. Memang ada amanat undang-undang yang menyatakan perlu adanya Dewan Pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kemudian di sekolah atau madrasah itu ada komite. Nah itu keberadaan kami diatur oleh undang-undang. Kemudian dalam rancangan
RUU Sisdiknas ini kami melihat itu tidak ada lagi gitu. Dan saya melihat di naskah akademik yang kami terima itu tidak ada gitu. Nah, pada hari ini ya kami atas nama Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia yang menyatakan bahwa kami tetap menginginkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan ini sangat penting ya, baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, sedikit saya sampaikan Dewan Pendidikan ini beberapa tahun terakhir kami ada forum dan melakukan pertemuan-pertemuan, dan terakhir kami melakukan pertemuan di Lombok. Nah, ketika kami melakukan pertemuan di Lombok, kami menetapkan beberapa rekomendasi terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Nah, kami tentu mengacu kepada undang-undang ya, pendidikan pada hakikatnya merupakan hak dasar manusia dan menjadi satu di antara tujuan didikan negara Republik Indonesia. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang. Oke, itu tentu dasar dari kita. Nah, kami merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 8 gitu ya. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian pada pasal 56 ayat 1, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi, program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Madrasah. Nah, ini yang disampaikan kawan-kawan tadi ya, ada madrasah di situ. Nah, ini dasar hukum keberadaan Dewan Pendidikan selama ini. Saya lanjut. Nah, keberadaan Dewan Pendidikan selama ini telah mampu mendukung meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta pengawasan terhadap kebijakan pendidikan di tingkat nasional hingga kabupaten, serta sebagai mediator antara pemerintah, eksekutif, DPR, DPRD, legislatif dengan masyarakat. Kami Pak di daerah itu banyak memberikan advokasi kepada guru-guru misalnya. Misalnya guru-guru ditekan oleh ormas-ormas tertentu atau kadang-kadang di Riau itu pernah kejaksaan justru yang menekan guru kepala sekolah waktu itu, dan kami bela gitu. Dan akhirnya guru-guru itu menang gitu. Dan itu kami dampingi. Kemudian ketika penyusunan perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, pendidikan, kami ikut memberikan masukan gitu. Karena keberadaan Dewan Pendidikan ini kan mewakili gitu ya, mewakili berbagai unsur. Ada tokoh masyarakat ya, ada pakar-pakar pendidikan, ada para pengusaha di situ juga gitu yang bekerja, kalau kami menyebutnya ya ikhlas Pak, kami tidak dibayar gitu. Kami memang mengabdikan diri untuk memajukan pendidikan itu. Ya, bekerja sukarela, mendampingi dinas pendidikan, mengawasi sekolah juga gitu. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Nah, dengan demikian melihat peran, tugas, dan fungsi dari Dewan Pendidikan tersebut pada silaturahmi nasional, kami menyebut Silatnas Dewan Pendidikan Provinsi Riau se-Indonesia kedua. Nah, sepakat, sebenarnya kata kunci yang ingin kami sampaikan ini Pak, sepakat mengajukan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia agar keberadaan Dewan Pendidikan tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Itu poin yang ingin kami sampaikan. Mungkin banyak poin lain, tapi itu biarlah mungkin lembaga-lembaga lain yang akan menyampaikan, memberikan masukan. Saya pikir itu, ini singkat sedikit lagi, ada ini usulan terbaru dari kawan-kawan, minta tolong disampaikan juga. Jika undang-undang ini jadi, guru dan dosen tetaplah jabatan profesional, karena itu menjadi heboh, ribut pada hari ini. Kemudian tunjangan profesi guru dan dosen tetap dibayarkan oleh negara, karena itu kekhawatiran juga. Walaupun mungkin ada pernyataan dari pemerintah bahwa itu tidak benar ditiadakan gitu. Yang ketiga, nah ini dari kawan-kawan guru juga ini, keberadaan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK tetap dipertahankan. Demikian dari kami mewakili Dewan Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambah. Oh, udah tambah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, rekan-rekan peserta rapat dengar pendapat ini. Saya menambahkan saja Pak,
apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Junaidi bahwa hasil Silatnas kedua di Mataram di Lombok, Silatnas satunya di Bangka Belitung Pak, di Pangkal Pinang tahun 2019. Kedua di Mataram, Lombok, terkait dengan RUU Sisdiknas. Kami menyadari bahwa undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu perlu ada revisi. Yang kami tahu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sisdiknas, kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sepertinya tahun 2022 ini menjelang 2023 sudah masanya gitu kan ya untuk ditinjau, disesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang pendidikan. Kami sepakat untuk itu. Namun setelah kami mempelajari naskah akademik dan mungkin sudah disampaikan ke Komisi 10, tadi yang disampaikan oleh rekan kami, ini salah satu poin dari sekian poin yang hilang, yang tidak tercantum lagi adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sementara berdasarkan pengalaman, karena ketepatan saya dari mulai guru, kepala sekolah, pengawas, dan di Dinas Pendidikan Pak, saya punya pengalaman bahwa Komite Sekolah, Dewan Pendidikan itu merupakan aspirasi masyarakat yang berperan serta dalam pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Saya atau kami merasakan itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ini. Oleh karena itu pada posisi ini tidak ada lagi, lalu kemana nanti penyaluran partisipasi itu? Ini kan satu yang luar biasa, gitu kan ya. Taruhlah ganti nama, tidak dewan, itu urusan lain. Tapi paling tidak yang sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu nomor 20, ini jangan dihilangkan. Kami sebagai warga masyarakat termasuk kita semua mau kemana kalau bukan ke Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Jadi itu intinya Pak Ketua. Jadi kami mendesak ingin supaya jangan sampai peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan ini ditiadakan di RUU atau di Undang-Undang Sisdiknas yang akan datang. Itu saja Pak yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Setiawan ya. Saya kira udah lengkap. Jadi dari DPRD Kota Samarinda, kemudian dari Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia, kemudian dari Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya kenalkan dulu, ini sebelah kanan, ini yang fisik ini ya. Mohon maaf karena yang virtual ini nggak ada gambarnya juga. Ada Pak. Oh iya, Pak, ini yang hadir, ini sebelah kanan saya ini Pak El Nino dari fraksi Gerindra. Daerah pemilihannya Gorontalo, calon gubernur gitu. Amin. Calon gubernur. Kemudian sebelah kiri saya ini yang di depan ini Pak Haji Bisri Romli. Saya juga terima kasih Pak Ketua. Dari fraksi. Sudah boleh bicara? Silakan Pak Soni. Dari ya, fraksi. Dari fraksi PKB, daerah pemilihannya Jawa Tengah 10, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Terus belakang itu Mas Bramantio Suwondo. Dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Ya, Purworejo. Saya sendiri Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 dari PKS. Daerah pemilihannya
Jawa Tengah 9. Jadi 39 kecamatan, tapi 7 kecamatan berbahasa Sunda. Jadi ini Jawa setengah-setengah gitu. Jawa setengah-setengah. Ada Jawa, ada Sunda. Apa Jawa koek tapi Sundanya reang gitu katanya. Sunda reang. Mungkin sebelum ini saya serahkan. Tadi ada Pak Sodik Mujahid dari Gerindra di atas tuh. Terus kemudian ada siapa lagi tadi yang berbunyi-bunyi? Ada Prof. Zainuddin Maliki juga. Saya kira yang banyak ini sekarang. Sekilas yang saya respon lebih dulu, karena ini berupa pertanyaan ini tadi dari DPRD Kota Samarinda. Jadi juga yang lain ini mungkin posisinya lebih dulu ya. Posisinya semula ini memang karena 2003. Undang-Undang Sisdiknas ini kan 2003. Sehingga 2020 itu sudah 17 tahun. Maka kita minta untuk direvisi. Jadi mestinya pada tahun itu 2020. Tapi inisiatif DPR. Tapi ternyata ada dinamika yang kemudian akhirnya menjadi inisiatif pemerintah. Nah karena inisiatif pemerintah maka kita menunggu. Dan menunggu ternyata lama sampai sekarang baru mau maju. Nah ketika maju ternyata masih di posisinya dia ini nggak diurus. Ya mungkin abang tidak paham atau apa nggak tahu. Tapi tidak diurus jadi masih di long list. Nah akhirnya sekarang baru mau diajukan ke Balek, ke Badan Legislasi untuk diajukan menjadi prolegnas prioritas. Tapi sekarang jadi posisinya tidak di Komisi 10, di Balek, diajukan menjadi prolegnas prioritas tahun 2022 atau 2023. Nah, tapi ternyata, dan sekarang Balek masih belum jawab, karena sudah diserahkan ke Panja. Dan Panja belum menentukan sikap apakah ini masuk ke prolegnas prioritas atau tidak. Jadi kita masih menunggu. Kemudian yang kedua tentang ramenya di luar, konten atau isinya. RUU Sisdiknas, apakah tadi madrasah hilang, kemudian LPTK hilang, kemudian lembaga kursus juga tidak ada, dan seterusnya itu. Kemudian Dewan Pendidikan sekarang tidak ada, dan seterusnya. Itu konten itu belum sampai ke kita. Jadi alasannya karena belum masanya. Alasannya belum disampaikan secara resmi. Jadi kalau kita nguping atau mendengarkan dari pihak lain, tapi kan itu tidak resmi. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Komisi 10 ada yang mengatakan bahwa itu kami sudah menyampaikan kok ke pimpinan atau apa. Tapi resmi formal di tanggal berapa. Di Raker atau RDP tanggal berapa, maka naskahnya harus ada. Semua yang ada di sini itu direkam. Kalau nggak direkam, nggak mungkin ada PPATK, ada peristiwa-peristiwa yang menyangkut ini. Di sini kan ada kasus-kasus, di ruangan ini juga kan ada banyak kasus, dan itu bisa diungkap oleh KPK dan sebagainya, karena semuanya ada rekamannya. Termasuk sekarang ini apalagi terbuka. Sehingga sampai sekarang belum ada dokumen sedikit pun yang nyampe ke Komisi 10. Nah, konon katanya di Banggar pun masih baru judulnya saja. Jadi baru judulnya saja, sehingga kita merespon itu dengan ketidaktahuan atau paling tidak dokumen yang menurut yang yang bertanya. Jadi dokumen yang ada dari yang bertanya, begitu kira-kira. Jadi itu kalau siapanya dan sebagainya masih semuanya jadi dari pemerintah. Jadi karena aspirasi pemerintah, ini inisiatif pemerintah maksud saya. Jadi inisiatif pemerintah. Jadi undang-undang itu bisa inisiatif DPR, bisa inisiatif pemerintah. Dan revisi undang-undang Sisdiknas adalah inisiatif pemerintah. Nah begitu, dan sampai sekarang masih belum. Dan karena banyaknya problematika, maka tadi saya membacakan forum-forum sebelumnya mengusulkan untuk diundur saja, tidak sekarang, sampai komunikasi dengan berbagai pihak. Kenapa gaduh?
Itu kan karena berarti paling tidak belum isinya. Paling tidak berarti komunikasi jelek. Komunikasi yang apa ada yang ditutup-tutupi atau sengaja atau mungkin hanya formalitas, ada FGD atau apa formalitas 5 menit suruh berhenti atau suruh apa atau mungkin hanya online saja kemudian tidak sempat menyampaikan tadi keluh kesah seperti juga termasuk madrasah atau frasa madrasah. Kita juga baru tahu tiba-tiba ada klarifikasi dari Mendikbud bersama dengan Kemenak bahwa kita tidak keberatan bahwa madrasah katanya dimasukkan bukan di batang tubuh tetapi di penjelasan misalnya begitu. Itu bukan resmi di sini. Bukan resmi di forum ini, bukan hasil raker tapi kita lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Jadi itu informasinya sehingga mungkin sebelumnya saya berikan kesempatan kepada anggota lebih dulu untuk memberikan respon. Pak Elino lebih apa? Oh, sudah semua. Sudah semua. Ini waktunya tinggal 15 menit. Iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian dari PGMNI, Dewan Pendidikan dan juga teman-teman dari Samarinda. Permasalahan pendidikan ini memang banyak sekali, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman semua. Tetapi secara umum gitu memang seakan-akan ada opini gitu bahwa pemerintahan ini tidak menggunakan frase dalam RUU Sisdiknas, tidak menggunakan frase-frase yang bertendensi agama gitu atau berbau agama atau sesuatu yang agamis gitu. Nah, madrasah hilang, kata-kata yang begitu. Jadi kami mau nanggapinya itu memang agak pusing juga. Kita memang punya semangat yang sama, Pak. Tetapi saya kalau mau bicara soal rancangan undang-undang Sisdiknas itu mau bicara apa? Saya tidak pegang. Saya ditanyakan oleh konstituen saya di Gorontalo tentang RUU Sisdiknas ini. Dan jawaban saya selalu belum ada di saya. Saya belum mengerti apa maunya pemerintah. Ada di internet Pak begini di YouTube. Bahkan ada yang bilang menurut TikTok di tempat kami di rapat DPR Komisi 10 belum ada gitu. Apa yang harus kita ngomongin gitu kan. Nah jadi intinya adalah kita punya semangat yang sama dengan teman-teman semua untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia, termasuk dunia pendidikan agama. Karena memang amanat Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pendidikan itu untuk iptek dan imtak. Kira-kira begitu. Ketaatan dan akhlak kepada sesama, ketaatan kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Begitu sebenarnya inti dari pendidikan. Kalau kita hanya iptek saja, tapi akhlak, aspek ketuhanannya berkurang, ini juga berbahaya bagi negara kan. Bisa-bisa orang jadi ISIS gara-gara itu. Kecuali kalau pemerintah memberikan perhatian khusus dalam hal ini, menambah anggaran untuk menangkal paham-paham yang seperti ekstrim yang seperti itu supaya agama kita, agama apa saja bisa lebih moderat dan betul-betul Bhinneka Tunggal Ika kita terawat dengan bagus. Kira-kira itu tanggapan saya Pak. Intinya adalah kami punya semangat yang sama dengan teman-teman semua. Alhamdulillah sudah ada di sini sebelum ini dibahas. Begitu. Bayangkan kalau misalnya sudah dibahas bisa ngulang-ngulang lagi kita nanti. Gitu. Tapi Bapak-bapak, Ibu sudah ada di sini, semua persoalan sudah masuk kepada kami, diinventarisir nanti oleh sekretariat, diberikan masukan kepada kami, ini hasil rapat ada nanti ada
kesimpulan rapatnya nih, itu yang akan menjadi dasar kita untuk berbicara pada saat rancangan undang-undang Sisdiknas dibahas. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Izin Bisri. virtual Pak. Iya, sebentar Pak Sotik yang hadir fisik lebih dulu. Assalamualaikum Oh, siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 10, Bapak-bapak yang hadir, yang kami hormati. Pertama, saya itu mungkin Pak, salah satu anggota Dewan yang lulusan Madrasah Ibtidaiyah Pak. Halo, dan pernah menjadi Kepala Sanawiyah 8 tahun, madrasah juga. Akhirnya jadi dosen STAIN, kemudian nasibnya jadi politisi, Pak. Sebetulnya sejak saya di Komisi 8, Pak, kita fraksi PKB konsen untuk memperjuangkan madrasah. Akan tetapi ada sandungan batu, Pak. Dalam undang-undang ini ada sandungan batu, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana agama menjadi kewenangan pemerintah pusat yang semua urusannya ada di Kementerian Agama. Selama ini tidak dirubah, Pak. Kayaknya susah untuk ke situ, Pak. Ini tapi jujur, Pak, kami itu ya, apalagi daerah saya, Pak, SD negeri itu cuma 11 murid. Madrasah Ibtidaiyah 600. Tapi ya itu gitu. Jadi jangan khawatir, Pak, kami tetap sama, tapi ini sandungan batu inilah yang belum bisa kita tuntas. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bisri. Belum. Sebentar, ini nanti Mas Bramantio Suwondo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10, juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pengurus besar PGMNI dan juga Bapak Ibu dari DPRD Kota Samarinda dan juga Bapak-bapak sekalian dari Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Kami dari Komisi 10 menyatakan terima kasih atas kehadirannya dan juga menyampaikan berbagai macam pandangan tadi berkenaan soal Sisdiknas dan konten-kontennya beserta juga dengan persoalan honorer ataupun juga P3K. Yang pertama yang ingin saya tanggapi dan memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa memang kami di Komisi 10 ini secara formal belum pernah menerima naskah akademiknya yang bisa dikaji secara mendalam dan juga kita lihat lembar per lembar pandangannya itu seperti apa. Jadi untuk menanggapi apa yang menjadi masukan dari Bapak-bapak, kami secara formal hanya bisa menerima, Pak. Tapi tadi disampaikan berbagai macam hal, perihal salah satunya soal komite sekolah ini sangat-sangat penting, Pak. Karena kebetulan saya merupakan salah satu dulu adalah siswa yang sering dalam artian mendiskusikan berbagai macam hal mengenai kebijakan maupun juga peningkatan kualitas pendidikan dengan komite sekolah. Nah, apalagi pembahasan yang sedang kita gadang-gadangkan adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka bullying, perundungan maupun juga kekerasan seksual. Saya beberapa kali sampaikan di media-media bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa hanya sekolah yang berperan, tetapi membutuhkan yang namanya peran para orang tua, siswa, serta lingkungan. Nah, sebenarnya wadah komite sekolah ini salah satunya adalah wadah yang sudah paling cocok, Pak. Karena bagaimana seorang guru bisa mengawasi perubahan, misalnya cara berperilaku seorang peserta didiknya di luar jam-jam sekolah. Nah, yang bisa mengawasi ini adalah para orang tua murid. Dan wadah untuk berkomunikasi orang tua murid terhadap peserta didik dan segala macam dengan para gurunya adalah dengan komite ini. Dan ini tentunya menjadi salah satu masukan yang menambah
wawasan kita dalam hal pembahasan sistem pendidikan nasional. Agar sistem demokratisasi sekolah ini terus dilanjutkan, sehingga pelayanan pendidikan ini kita benar-benar kita turut sertakan semua orang gitu. Agar tumbuh yang namanya rasa kepemilikan dalam sistem pendidikan nasional itu tidak hanya berguru, tapi kita semua orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai dengan guru. Nah itu memang kita harus sepakat di Komisi 10 ini. Salah satunya adalah Komisi 10 ini banyak sekali Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para pejuang-pejuang nasib guru, Pak. Biasanya di sini ada Pak Nur dan juga rekan-rekan yang lainnya sering menyuarakan, dan salah satu hal konkret yang kita perjuangkan di Komisi 10 adalah melaksanakan yang namanya pansus, Pak. Panitia kerja khusus yang melibatkan komisi-komisi lain yang berurusan dengan honorer. Ini juga bergerak hasil dari masukan-masukan RDPU maupun audiensi seperti ini. Nah, apa yang kami terus butuhkan adalah dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga perjuangan ini tidak mati di tengah jalan, tapi terus berlanjut sampai benar-benar ada perubahan dan keberpihakan kepada guru-guru honorer. Itu yang kita inginkan di Komisi 10 adalah profesi guru itu dilihat sebagai profesi yang profesional. Profesi yang profesional yang benar-benar diperhatikan secara kualitas mengajar dan belajarnya, tetapi juga memperhatikan tentang pendapatan ataupun juga masukan secara mendasar mereka. Agar kebutuhan-kebutuhan dasar mereka semuanya terpenuhi. Kami juga memahami di Komisi 10 ya, bagaimana kita bisa berekspektasi adanya peningkatan kualitas pendidikan. Kalau mereka saja untuk memenuhi kebutuhan dasar saja harus masih berpikir. Sulit lah itu. Nah, oleh karena itu dengan semangat yang kita sama ini, marilah kita jaga bersama-sama dan mari kita kawal bersama-sama sehingga benar-benar ada namanya keterpihakan ataupun keberpihakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru ini. Tidak hanya yang berprofesi guru di sekolah-sekolah nasional, tapi juga di sekolah madrasah. Jadi kami sudah sepakat tidak ada pembeda di situ. Semuanya bekerja sama keras untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia ke depannya lebih unggul dan lebih sejahtera lagi ke depannya. Ini itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Tadi Pak Sotik. Izin Pak. Ya silakan Pak Sotik. Ya, terima kasih Pak Ketua, 3 menit Pak Dr. Fikri yang saya hormati dan kawan-kawan. Pak, saya adalah anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat dan Dewan Pendidikan Kota Bandung, dan saya juga adalah pembina guru honorer Jawa Barat dan Bandung. Dan ketika saya memimpin Komisi 8 bersama Pak Dr. Fikri yang ada di depan sekarang dan Pak Bisri yang di sebelah kanan Bapak, kami dulu memperjuangkan Pak membela guru honorer, antara lain cairnya uang guru honorer yang saat itu menunggak 8 bulan Pak. Jadi insya Allah komitmen kita kepada madrasah, guru honorer, dan masalah-masalah pendidikan itu kita tetap konsisten dalam misi itu. Yang kedua Pak, soal posisi draft RUU tadi Pak Ketua sudah menjelaskan, jadi belum masuk kepada kami dan masih di badan legislasi, tapi pemerintah kemudian atas dasar masukan dari Bapak-Bapak, itu saya melihat merevisi beberapa hal. Jadi karena itu Pak, masukan teruslah sampaikan kepada kami, baik langsung ataupun di media. Contohnya tentang kekhawatiran pendidikan sekuler, pemerintah sudah merevisinya Pak. Jadi sekarang tujuan pendidikan beriman, bertakwa ada lagi, bahkan membentuk masyarakat religius. Artinya apa? Artinya terus masukan sampaikan kepada kami. Yang berikutnya, dalam konteks masukan-masukan itu, Komisi 10 lewat pimpinan kami, Pak Dr. Fikri, sudah mengkritik Mendikbud agar menampung sebanyak-banyaknya semua stakeholder pendidikan. Memang Menteri menjawabnya cukup dengan media online, karena orang media beliau, tapi kami katakan itu tidak cukup.
Dan kami Komisi 10 sudah puluhan kali menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Termasuk kemarin saya dengan Pak Fikri itu menerima dari kaum muda, Pak. Kami sampai naik mobil komando mereka di atas, ini bagian dari menampung aspirasi-aspirasi itu. Jadi poinnya, Pak, poinnya perjalanan masih sangat panjang. Masukan-masukan dari Bapak-Bapak akan kami perhatikan dan sangat kami perlukan, baik itu untuk level Undang-Undang Sisdiknas dan juga untuk level-level kebijakan Menteri yang memang Pak Menteri mungkin lupa, sering lupa, mungkin juga ada kesengajaan. Ini yang harus kita kawal dan kita jaga. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar. Saya perpanjang dulu ya. Mungkin seperempat jam lagi ya. Jam 3. Oke lah jam 4. Jadi saya nanti berarti korbannya yang acara selanjutnya. Pan itu kan investasi, Pak. Enggak, sama-sama soalnya ini masalah nasib juga kan. Jadi saya perpanjang sampai, tapi itu sudah dengan semua sudah ditutup. Jadi nanti kurang 10 menit harus sudah berhenti kita berdiskusi jam 16. Jadi saya perpanjang sampai jam 16 atau jam 4. Sebentar, ada yang virtual sudah ya? Prof. Zainuddin nggak ada ya? Ada Oh ya, siap. silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit, Prof. Pimpinan, ya. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber kita, Dewan Pendidikan dari PGN, apa ini? PGMI. PGMNI, Pak. PGMNI. Kemudian yang satunya, tamu kita juga bertiga itu. Perlu kami sampaikan, saya sekolah itu dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian naik ke Madrasah Sanawiyah, sampai dengan Madrasah Aliyah. Oleh karena itu kami kalau tidak inline dengan Bapak-Bapak dari Forum Guru Madrasah, Persatuan Guru Madrasah, saya kira saya berdosa besar. Oleh karena itu, saya mencatat betul apa yang menjadi aspirasi Bapak-Bapak tentang kesejahteraan guru madrasah, bukan hanya kesejahteraan guru madrasah, tetapi juga rekognisi atau pengakuan madrasah di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu harus jelas, karena sampai dengan draft yang terakhir ini suaranya Pak Sotik lebih jelas dari suara saya. Ya, baik. Jadi RUU Sisdiknas harus mengakomodasi madrasah yang punya dedikasi yang luar biasa dalam pembentukan manusia-manusia Indonesia, sehingga lahir manusia bukan hanya terdidik, tetapi manusia-manusia yang bermental kuat. Ini kami punya komitmen untuk mengawal RUU Sisdiknas ini. Baik sebagai anggota Komisi 10, kami juga ditugaskan oleh fraksi Partai Amanah Nasional untuk menjadi anggota Badan Legislasi atau Balek. Saya kebetulan juga ditugaskan menjadi panja Balek dalam menyusun Prolegnas Prioritas 2023. Pada saat pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Yasona Lauli menyampaikan usulan pemerintah, ada 4 RUU yang diusulkan, salah satunya adalah Undang-Undang Sisdiknas. Saya menyampaikan pada saat itu untuk sementara RUU Sisdiknas sebaiknya tidak dimasukkan dalam program prioritas tahun 2023 dalam Prolegnas Prioritas yang disahkan nanti oleh DPR. Karena apa? Karena belum atau sampai sejauh ini
begitu banyak kontroversi, begitu banyak polemik, dan rupanya belum bisa diakomodasi oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun Kemendikbudristek mengklaim sudah berusaha untuk berkomunikasi, membuka diri, tetapi komunikasinya saya belum melihat seperti yang dipesan oleh MK. Partisipasi penyusunan undang-undang haruslah meaningful participation, partisipasi yang bermakna, partisipasi yang bisa mengurangi kontroversi dan polemik, perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat mendasar. Itu oleh karena itu kami mengusulkan sebaiknya RUU ini dipersiapkan terlebih dahulu, apalagi tahun 2023 itu adalah tahun politik, 2024 apalagi. Kami mengusulkan agar RUU Sisdiknas ini karena menyangkut masa depan bangsa ini, mengusulkan agar pembahasannya tidak dilatar belakangi dan tidak dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu sebaiknya RUU Sisdiknas ini dibahas nanti setelah 2024. Oleh karena itu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional pada saat itu mengusulkan agar tidak dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2024. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Oh ya, yang terakhir, kami juga Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur 2 periode. Oleh karena itu ya saya sangat sedih sekali dan sangat menyesalkan kalau Kementerian Pendidikan dalam menyusun draft RUU yang disiapkan, RUU Sisdiknas ini menghapus kehadiran Dewan Pendidikan dan juga Komite Sekolah. Ini Menteri Pendidikan kita ini dalam hal tertentu begitu mudah menghapus lembaga-lembaga yang sudah ada. DSNP dibubarkan, kemudian ini Dewan Pendidikan mau dinafikan begitu saja. Saya kira ini memerlukan pikiran-pikiran yang jernih, dan kami berharap kawan-kawan Dewan Pendidikan se-Indonesia haruslah bisa memberikan masukan secara jernih kepada pemerintah supaya dalam menyusun RUU Sisdiknas nanti tidak menafikan, tidak begitu gampang menafikan apa yang sudah ada selama ini. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin Maliki. Dan ya sebentar. Jadi mungkin sedikit bisa ditayangkan ini apa? Jadi ada ini tadi kan ada yang nyinggung tentang anggaran. Jadi anggaran 2022 ya. Kalau 2023 itu sudah berapa? 3.070 triliun. 3.070 triliun. 3,07 triliun. Sehingga anggaran pendidikan 20%-nya 604. Kalau 2022 2.708 triliun. Sehingga anggaran pendidikan 541 triliun. Tetapi kalau tadi disebut ya, sekolah apa segala macam, sekolahnya di bawah Kemendikbud dapatnya 73 triliun. Jadi bukan 541 triliun, bukan. 20% dari APBN adalah 541 triliun. Apakah itu Kemendikbud? Tidak. Kemendikbud hanya dapat 73 triliun. Kemenak 55,9 triliun dari anggaran pendidikan ini. Jadi sesungguhnya tidak perlu ada ini yang terlalu jomplang mestinya. Karena hanya memang tadi karena Undang-Undang 23 2014 kewenangan agama itu di pusat sehingga banyak daerah tidak bisa punya kewenangan. Kalau sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 maka perguruan tinggi ada di pusat, kemudian SMA, SMK dan pendidikan khusus dan layanan khusus itu di provinsi, SMP ke bawah itu kabupaten kota. Jadi itu kelebihannya dari sekolah-sekolah yang ada namanya sekolah, gitu yang namanya sekolah. Tapi kalau madrasah tidak bisa dibantu oleh daerah, tapi hanya dari sini.
hanya dari sini. Jadi jumlahnya tapi memang karena di Kemendikbudristek, makanya kenapa sekolah juga masih mahal, karena 20% itu bukan ke Kemendikbudristek, bahkan masih yang paling banyak dana transfer daerah. Mana dana transfer daerahnya itu ke daerah itu 290 triliun, 290,5 triliun itu dana transfer daerah. Saya kira begitu. Ada pengeluaran pembiayaan itu 69,5 triliun, kemudian ada ke kementerian lain 23,9 triliun. Jadi pendidikan kedinasan itu namanya juga yang 20%. Jadi itu saya kira ada yang di Kementerian Keuangan 28,9 triliun, namanya BA BUN, jadi anggaran Bendahara Umum Negara itu di Kementerian Keuangan. Itu nanti kalau ada bencana dan seterusnya bisa dari BA BUN. Jadi itu mungkin tadi kan ada kayaknya 600 triliun sekolah sekarang nanti 2023 akan diusulkan 80 triliun. Dari 604 triliun yang ada di 20% dari 3,07 triliun. 3.007 triliun dari 64. Saya kira itu mungkin tambahan masukan. Masih ada yang mau menyampaikan ya tadi. Tadi mohon maaf ibu-ibu tadi. Iya, silakan ibu-ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan sukses buat kita semua. Perkenalkan, saya Siti Ruhana Azhar, MPDI dari DKI Jakarta. Ini curhat ya Pak? Boleh? Iya. Mama Dede. Iya. Boleh ya Pak? Ya ini selama kami menjadi guru dan memperhatikan kalau kami, terutama saya pribadi, alhamdulillah banget sudah diangkat ASN dari tahun 2003. Tapi saya banyak melihat di sini yang honor terutama dari tahun 2003 sampai sekarang honor masih banyak yang belum diangkat menjadi ASN pertama. Adapun honor yang di swasta itu gajinya memprihatinkan. Yang tadi disebutkan oleh Pak Ketum bahwa ada yang masih 100.000, 200.000. Jauh dari kata sejahtera. Berikutnya, sempat ada hoak penghapusan tunjangan TPG atau sertifikasi. Kami yang penerima tunjangan sertifikasi setiap bulannya, alhamdulillah ya, berkah untuk semua. Namun ada rasa kekhawatiran ketika ada kabar hoak terkait dengan penghapusan tunjangan sertifikasi. Maaf Pak, SK kami masih sekolah. SK kami masih sekolah. Ketika ada hoak terkait dengan penghapusan sertifikasi guru yang di madrasah yang kerjanya tidak main-main, ya, tetapi dari pihak pemerintah tidak memberikan jaminan ataupun ketenangan bagi guru-guru yang ada di madrasah. Sedangkan kalau kita melihat artis kan kerjanya main-main, tapi gajinya nggak main-main. Kami yang ngajar serius mendidik anak-anak bangsa, ya, menegakkan akhlak anak-anak bangsa, tetapi gajinya juga main-main. Nah itu. Kemudian ada kami bukan berarti tidak mensyukuri, terutama yang ada di DKI. Itu sudah menjadi wacana yang luar biasa dari tahun 2020 ya, terkait dengan tunjangan daerah yang bagi Diknas dan Kementerian Agama sangatlah timpang. Ya, mereka itu diberikan tunjangan, mohon maaf, bukan berarti kami iri, tetapi di sini sama-sama kami mengajar di DKI. Hanya saja kami di Kementerian Agama, yang di sebelah adalah Diknas. Sangat timpang, Pak. Apakah kami sebagai anak yang ada di Kementerian Agama ya bisa seperti mereka mendapatkan tunjangan daerah yang nominalnya luar biasa, bisa 2 kali lipat gaji
ASN yang ada di Kementerian Agama. Itu yang kami tahu. Jadi curhat pada sore hari ini ya mohon agar didengar dan bisa tersampaikanlah kepada yang terkait dengan timpangnya gaji atau penghasilan sebagai guru ASN yang ada di Kementerian Agama dan di Diknas. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan curhat pada sore hari ini bisa tersampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya ini. Itu diwakili saja. Pimpinan. Kalau dikasih waktu yang memang bakal ngomong semua. Iya, akan ngomong semua. Ini unek-uneknya kan tidak Iya, semua betul. terwakili oleh saya saja. Betul. Gimana? Beda-beda, iya. Dari Banten izin pimpinan. Dari Riau dulu tuh. Lampung. Waduh, ada Riau, ada Lampung, ada mana? Ya. Sudah. Yang jauh dulu, udah. Riau, udah. Wah. Silakan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siregar dari PW PGMNI Riau. Menghemat waktu pimpinan, saya tidak lagi membahas masalah yang disampaikan Pak Ketum tadi dari PB, karena sudah jelas persoalannya. Namun selama kita bicara ataupun mendengarkan termasuk daripada tanggapan dari Komisi 10 tadi dari fraksi Gerindra, Pak ya. Ini seolah-olah ini gini, sudah banyak keluhan-keluhan dari lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan, namun sampai hari ini belum diakomodir oleh Kemendikbudristek. Kan begitu Pak. Ini masih, apalagi tadi saya juga miris juga, sudah kami madrasah merasa miris, tapi mendengar dari Dewan Pendidikan tadi juga ikut-ikut miris kita Pak. Karena ada hal-hal yang mungkin seharusnya tidak perlu dihapus. Contoh misalnya komite. Waduh, ini ada penghapusan komite, bagaimana pula ini urusannya? Artinya, kepada siapa kami mengadu, kecuali kepada Dewan. Kata kunci adalah, kalau Dewan ini nggak didengarkan oleh Kemendikbudristek, kira-kira kami mau bertanya kepada anggota Dewan, mau kita apakan ya Pak? Perlu guru-guru ini turun ke jalan. Kalau perlu kami turun. Riau siap, apalagi Jawa Barat gitu. Untuk mengingatkan mungkin kalau hanya satu gelintir orang yang ngomong mungkin nggak dengar. Tapi kalau kita turun ke jalan dalam arti pendidikan sangat penting di Indonesia ini. Kalau kita tidak perhatikan bahaya. Karena agak kita nggak enak dengarkannya, anggota Dewan ini nggak didengarkan, gimana lagi? Apa perlu kami turun ke jalan? Ini mungkin perlu nanti masukan dari kita bersinergi antara organisasi kependidikan ini dengan dengan DPR RI. Terakhir, kami pengen agar supaya kami PGMNI dari madrasah tetap menyambungkan, diberikan informasi-informasi terkait transparansi anggaran pendidikan nasional, agar kami tidak selama ini salah menduga dan kami dasar kami bicara bukan TikTok ataupun Facebook. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jawa Timur ya. Tadi belakang apa? Mana tadi? Banten. Oh, Banten. Iya, Jawa Timur. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Muhsin, Ketua PGMNI Jawa Timur. Jadi kami datang ke sini memang seorang diri, akan tetapi di belakang saya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu yang saya bawa untuk menyampaikan aspirasi. Terutama Bapak Pimpinan, terkait dengan anggaran yang dinilai memang masih belum adil dibandingkan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Ini memperkuat apa yang sudah saya disampaikan oleh Ketum PGMNI tadi. Nah, saya sedikit ceritakan kondisi di lapangan Bapak Pimpinan, bahwa guru-guru madrasah, kalau tadi dikatakan ada yang 75.000 itu per bulan, 55.000 per bulan, di Jawa Timur itu Pak 25.000, bahkan ada yang tidak sama sekali. Oleh karena itu saya kira negara ini tidak adil dan memandang sebelah mata kepada guru-guru madrasah yang kiprahnya itu sudah jelas mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia. Oleh karena itu melalui
Bapak pimpinan DPR RI Komisi 10 ini bagaimana juga bisa mengawal dan kemudian juga bisa menganggarkan untuk kepentingan kesejahteraan guru madrasah. Nah, terkait dengan itu ada beberapa masalah juga yang ingin saya sampaikan. Apa yang juga sudah disampaikan oleh Ketum PBPGMNI tadi terkait dengan P3K yang hanya menyentuh guru-guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Sementara guru-guru madrasah ini tidak disentuh. Ini kan berarti sebuah wujud ketidakkepedulian negara terhadap guru-guru madrasah. Kemudian selain itu juga terjadi sering keterlambatan pembayaran, Pak. Pembayaran sertifikasi itu bagi guru madrasah menjadi satu-satu harapan. Jadi kemarin keluhannya ketika sudah menjelang Ramadan itu satu-satunya yang diharapkan Pak untuk beli beras, beli minyak goreng dan sebagainya. Tidak cair-cair. Ini sedih guru madrasah Pak. Termasuk juga impasing yang sampai saat ini tidak ada lagi untuk guru-guru madrasah. Oleh karena itu saya sangat berharap ini menjadi pesan dari ribuan, ratusan ribu bahkan guru-guru madrasah untuk disampaikan kepada Bapak untuk kemudian diperjuangkan. Nah, ini harapan kita tentunya menjadi juga harapan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang sangat substantif Bapak Pimpinan. Semoga hal ini bisa dikawal dan kemudian nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi yang dikeluhkan oleh guru-guru madrasah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Lampung, Pak Ketua. Sedikit aja. Satu lagi aja ya. Iya. Banten belum ini tadi. Oh, ini mana nih ada? Kalau Lampung mah dikit. Banten tadi nih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya merasa kuat tadi ketika ada beberapa anggota dewan yang menyatakan bahwa dari lingkup madrasah, bahkan Pak siapa yang dari Pak PKB sempat menjadi kepala madrasah. Haji Bisri Romli. Pak Haji Bisri ya. Iya. Ternyata orang-orang kita batik boleh di situ. Iya. Ternyata madrasah ini orang-orang hebat, Pak. Bahkan mewakil presiden pun itu orang madrasah juga gitu. Jadi sangat miris kalau tidak madrasah itu tidak diperhatikan. Tuh. Kemudian yang kedua, mungkin semacam keluhan ini, saya pernah audiens sama Pak Gubernur di Lampung. Gubernur Lampung bilang nggak kenal sama madrasah Pak Bisri. Pak. Gubernurnya aja nggak kenal sama madrasah gitu. Gimana mau ngebantu madrasah? Artinya memang kondisi madrasah di daerah ya mungkin di Lampung, ini khususnya di Lampung, ya sudah luar biasa memprihatinkan. Karena pejabatnya aja nggak kenal yang namanya madrasah. Dia hanya kenalnya pondok pesantren. Tapi dia tidak kenal dengan madrasah. Nah semoga dengan kehadiran kita di sini, Bapak yang ada di Komisi 10 bisa ikut membantu kita, madrasah. Juga bisa ketadikan perimbangannya kayak MA, SMK, SMA, SMK, SMK, MA itu kan tugasnya pemerintah daerah ya, gubernur. Nah, kami sangat besar berharap bahwa nanti Komisi 10 bisa ikut membantu mencerahkan lah Pak Gubernur kami yang ada di Lampung itu Pak. Biar kami ini kayak nggak sendiri gitu. Karena kita di sini aja di DPR pusat ini kami banyak gitu. Orang-orang yang di belakang kami banyak. Yang jadi anggota dewan juga banyak. Tapi kalau di Lampung seperti itu kayaknya kami sendiri gitu. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak, mohon izin dari Banten. Ya 2 menitan ya. Jawa Barat Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Banten ya. Saya silakan 2 menit. Perkenalkan Abdul Mukti dari PGMI Banten. Singkat saja pimpinan. Dari tadi ketua kami sudah berbicara. Yang pertama memang SDM mohon itu diperhatikan. Dan juga yang kedua ini operator tidak disinggung-singgung. Ya. Operator itu saat ini adalah jantung madrasah. Oleh karenanya operator juga adalah
termasuk guru madrasah gitu. Nah, operator tidak jalan, tidak bekerja dengan setumpuk pekerjaan itu dengan berbagai aplikasi, apalagi Kementerian Agama itu mohon izin pimpinan, banyak aplikasi-aplikasi Simpatika, terus emis, kemudian rapot elektronik dan lain sebagainya, beda dengan Kemendikbud. Jadi mohon perhatian ini untuk Komisi 10 agar dibahas, agar disinkronkan biar sama dengan Kemendikbud gitu aplikasinya. Kasihan operator, apalagi gajinya dengan ya seadanya gitu kan, mengandalkan bos. Gitu, mohon diperhatikan SDM-nya. Itu saja dari saya, mohon maaf. Wallahumma fiqh lakmetorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini satu lagi sudah cukup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rini Resmiati dari Jawa Barat. Ini Pak, teman-teman yang lain menyangkut tentang kesejahteraan guru. Yang akan saya tanyakan Pak, atau diberitahukan bahwa saya ingin kebijakan pemerintah terkait kuota PIP Pak. Ya, PIP yang antara madrasah dengan dinas itu jauh Pak kuotanya. Contoh saya sebagai kepala sekolah Pak, hari ini kuota saya hanya 45 orang. Sementara kuota yang dari SD itu hampir misalnya 70%-nya jumlah siswa. Ada yang 100, ada yang 150. Nah ini mungkin akan jadi masukan juga. Mohon kepada Komisi 10 untuk PIP antara dinas dan madrasah bisa seimbang. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya kira sudah semuanya. Mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semua. Maaf pimpinan, terakhir. Iya. Penutup, closing statement. Nanti ada closing statement salah satu, tapi udah nggak apa-apa. Ya, sip, baik. Saya mungkin mendahului saja closing statementnya. Saya mohon sekali lagi kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI untuk pembahasan RUU Sisdiknas kalau itu dibahas, karena ini sudah menjadi opini dan sudah mengena di kami semua. Kami mohon dilibatkan dalam pembahasan itu Pak secara intens, termasuk juga dalam alokasi penganggaran. Kami juga ingin diinformasikan lebih intens gitu Pak untuk guru pendidikan madrasah di Kementerian Agama. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih pengurus besar PGMNI dan juga semuanya. Waktu juga ini yang memisahkan kita karena tidak ada kata lain. Tadi saya kira saya tidak perlu mengulang karena memang karena formal belum sampai ke Komisi 10. Kalau sampai ke Komisi 10 maka semua pihak akan dilibatkan. Tapi memang kita sekarang pesan kepada kementerian karena kok gaduh. Ada madrasah, sekarang ada Dewan Pendidikan, ada LPTK, ada kursus, ada TPG hilang dan seterusnya. Ini kalau kemudian tidak didialogkan, nampaknya sebelum ini forum sebelum ini forum guru besar tadi. Forum guru besar itu sampai ngancam juga demo sama. Jadi di belakang kami ada banyak orang karena ini berbahaya. Istilah mereka karena guru besar jadi pakai people power gitu. Jadi pakai people power ada apa? Ini linknya nanti bisa diambil, kemudian bisa dipotong juga sesuai dengan kepentingannya untuk kemudian disebar, disampaikan kepada yang punya. Dipotong itu maksudnya bukan supaya jelek ya, tapi misalnya dari PGMNI itu kan sudah memberikan pernyataan sendiri. Dari Dewan Pendidikan juga sudah memberikan pernyataan sendiri. Dari DPRD Kota Samarinda, saya bukan orang lain. Kalau saya nyebut Dewan Kota Samarinda ya biasa-biasa, karena saya sudah pernah jadi anggota DPR Kabupaten. Di provinsi juga pernah, ada DPR RI juga. Kalau guru ya saya juga guru. Jadi kalau ada PNS, saya pernah jadi PNS, saya pernah jadi guru honorer, saya pernah dibayar dari sakunya kepala sekolah begini, atau beberapa bulan. Jadi bukan oleh TU tetapi oleh sakunya kepala sekolah begini. Kalau ada di sakunya ada ya berarti dibayar, kalau tidak berarti tidak dibayar. Nah begitu, jadi saya kira kita bersama dan tadi punya pengalaman yang sama. Haji Bisri itu madrasah, semuanya
Prof. Zainuddin Maliki tadi madrasah semua, jadi tidak usah khawatir bahwa kami juga sangat mengkhawatirkan kalau betul atau tidak. Nah, kalau ada kesepakatan katanya ada permakluman, tidak bisa. Kalau tidak masuk ke dalam batang tubuh ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga misalnya tunjangan profesi guru. Kata Mas Menteri kan tiba-tiba membuat podcast kemudian mengatakan bahwa yang pertama kali harus berbahagia dan menyambut dengan gembira RUU ini adalah para guru misalnya. Padahal TPG-nya dihilangkan, yang itu amanat undang-undang guru dan dosen. Guru dan dosen itu membuat profesi guru supaya meningkatkan kesejahteraan. Nah sekarang ketika hilang, tidak usah ngantre, lantas seperti apa? Ini kan yang belum dipercaya, karena prakteknya rekrutmen 1 juta P3K saja, itu sekarang yang 1 juta kan judulnya. Tetapi faktanya, ini kan direkam nih, faktanya kan baru 293.000 yang ada formasinya dan nunggu SK. Itu kemudian 193.000 itu sudah lulus, jadi sudah tes, sudah lulus. Kalau dia di sekolah swasta berarti sudah dipecat. Sampai sekarang belum dapat formasi. Ini kan juga menyiksa orang. Saya kira kalau tidak ada empati, tidak yang bersangkutan sendiri, yang mengeluhkan, banyak yang menangis sampai sekarang karena sudah hampir 1 tahun. Ini kan pengumuman, sejak pengumuman sampai sekarang. Sejak diumumkan kalau dia di sekolah swasta, maka dia sudah diberhentikan. Karena dianggap tidak loyal. Nah begitu kira-kira. Nah juga yang dapat SK, kemudian ternyata SK-nya terlambat. Nah di sekolah negeri, maka dia sudah nggak dapat jam. Karena nggak dapat jam berarti apakah iya nanti pada, namanya kan P3K, pegawai dengan perjanjian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Apakah kemudian nanti ketika diteruskan, kalau sudah 0 jam, kan makan gaji buta, dia akan deg-degan juga. Ke depan seperti apa? Nah begitulah yang terjadi. Nah sehingga ketika ada pernyataan bahwa yang pertama kali harus berbahagia adalah guru dengan revisi Undang-Undang Sisiknas, padahal tunjangan profesi guru akan dihilangkan, katanya tidak usah ngantre, lantas alasan apa untuk menaikkan kesejahteraan? Dengan skema apa? Karena sekarang rekrutmen P3K saja sudah, apalagi tadi menyebut apa namanya tadi, operator. Ya, operator. Dirjennya namanya guru dan tenaga kependidikan. Operator itu salah satu saja di antara tenaga kependidikan. Tidak ada satupun. Yang diperhatikan hanya guru, karena problematika guru banyak sekali. Dan keluar kegiatan belajar mengajar itu ya intinya adalah guru. Kalau gurunya bagus ya baguslah kualitas pendidikan. Padahal jantung madrasah. Nah hanya kemudian nasib guru itu juga salah satunya oleh operator. Operator itu adalah satu di antara tenaga kependidikan. Padahal ada laboran, ada perpustakawan, ada tadi operator dan seterusnya. Itu namanya tenaga kependidikan. Sudah janji 2021 akan didaftar. 2022 akan direkrut. Sekarang nggak ada pengumuman. Sampai sekarang, ini sudah bulan September hampir habis. Tapi Dirjen sudah mengatakan di sini, di forum sini, di Raker, di RDP juga menyampaikan bahwa 2021 mereka akan di list, di daftar. Daftarnya seperti apa juga tidak tahu. Kemudian 2022 akan direkrut. Sampai sekarang belum ada. Karena tidak mudah memang. Regulasinya banyak. Ada undang-undang ASN, ada sekarang PP 49 dan seterusnya. Itulah maka saya kira, mohon maaf saya tidak membaca semua laporan singkatnya karena ternyata tidak singkat dan waktunya sudah habis. Sehingga ini saya bacakan saja semua masukan Bapak Ibu yang tertulis. Nanti kalau andaikan kurang bisa disusulkan juga bahan paparan yang disampaikan dari DPRD Kota Samarinda, PPPGMNI, dan Forum Dewan Pendidikan Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rapat dengar pendapat umum hari ini. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait, dalam agenda perbaikan kebijakan pendidikan dan penyusunan revisi RUU Sisdiknas. Saya kira itu dan yang lain, karena tadi
sudah ada 2 yang sudah menyebut dirinya, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa posisinya ada di Baleg, dan tadi ada yang sudah ngaku Baleg. Tadi Pak Dr. Sodik Mujahid, kemudian Profesor Zainuddin Maliki juga anggota Badan Legislasi DPR RI. Yang lain sebetulnya di virtual ada beberapa saya tadi melihat, tapi mungkin karena ada tugas lain. Sekali lagi mohon maaf kalau sana sini. Selamat datang Mbak Rati dari fraksi Partai Nasdem. Sedang ngatur koalisi atau bagaimana ini kan? Aja Pak Ketua. Terima kasih Pak Sodik sekali lagi. Terima kasih sekali lagi atas, saya kira bukan karena kebencian, bukan karena tidak suka dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu adalah ini dalam rangka kemajuan pendidikan kita di bangsa Indonesia ini. Dan tidak ada diskriminasi, baik itu sekolah, madrasah, itu semuanya sebelum merdeka sudah ada sekolah, sudah ada madrasah. Oh iya. Sudah ada madrasah. Sehingga kalau kemudian itu didiskriminasikan, itu juga saya kira tidak benar. Iya, apalagi dihilangkan. Nah ini sejarah Dewan Pendidikan ada apa? Kenapa ada Dewan Pendidikan? Kan ada narasinya, ada storytellingnya. Tetapi kok kemudian hilang begitu saja, saya kira ini nanti akan kita mintakan jawabannya, akan minta penjelasannya, dan kalau perlu sebagaimana tadi aspirasi supaya dipertahankan, nanti bantu kami memberikan penjelasan kenapa harus dipertahankan. Saya kira demikian. Dan mungkin ada yang mewakili satu di antara ini closing statement. Ini Silakan dalam pendidikan. Ada. Silakan dari Anggota DPRD Samarinda. Mewakili semua ya ini ya. Tes. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, kami khususnya dari DPRD Kota Samarinda, satu hal yang sangat mendasar yang kami sampaikan dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru ini, mewakili seluruh guru yang ada, terkhusus untuk di Samarinda. Kalau tadi di daerah lain bahwa bila mana kalau tidak diakomodir maka itu akan turun demo. Kalau kami di Samarinda sudah di demo Pak. Sudah di demo dan masuk di ruangan rapat paripurna. Satu hal yang kami sampaikan pertama adalah bagaimana kesejahteraan para guru ini semakin ditingkatkan. Yang paling mendasar kerisauan mereka adalah hilangnya tunjangan profesi guru. Saya rasa ketika ini diakomodir, maka seluruh guru, bukan hanya di Samarinda, tapi seluruh Indonesia akan merasa berbahagia dengan adanya tunjangan profesi guru. Minimal dipertahankan yang sudah ada, mungkin paling tidak ditingkatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pesan-pesan itu yang disampaikan sudah bisa ditangkap dan dicatat juga oleh tim dari DPR, juga oleh pihak pemerintah. Ini sekarang Prof. Nunuk berarti ya, GTK Dirjen PLT Dirjen GTK untuk itu. Jadi yang sudah didemo bukan hanya di Jakarta, tetapi di Samarinda pun sudah didemo. Oleh karenanya saya kira pernyataan-pernyataan atau hal-hal yang menyangkut tentang nasib terutama guru dan tenaga pendidikan itu supaya betul-betul diperhatikan. Terima kasih. Dengan sekali lagi mohon maaf kalau sana sini banyak kekurangan, dan kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi, partisipasi dan semuanya pendapat yang sudah disampaikan, dan kami tidak menutup sampai di sini. Sampaikan aspirasinya, bisa nanti minta linknya atau mungkin surat elektronik atau apa dari Komisi 10 tentang pendidikan. Saya kira demikian, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat dengar pendapat umum hari ini dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGMNI.
Pak Bistri nitip madrasah.